Nggak lama roller coaster itu jalan dong, ada orang-orangnya dong, jalan. Mati mas, tapi matinya posisinya pas orang-orang itu pada naik dan posisi ngebalik. Setengah jam itu menunggu engineering, setengah jam lagi kan perbaikan. Iya. 1 jam kepala di bawah baru bisa perbaikin itu. Sebagian meninggal. Ini dia kenapa maju-maju nyapu? Dia maju-maju deketin roller coaster gitu. OB, cleaning service, otomatis dibukain jalan dong sama orang-orang. Nggak ada naruh curiga karena mikirnya mungkin mau bersihin area situ. Roller coaster lagi bergerak, dia maju, dia samperin, ditabrak gitu sama roller coaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputur Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu daerah wahana. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Mbak Nanda nih. Halo Mbak. Halo Mas. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nih Mbak, ini kan kerja di bisa dibilang wahana nih Mbak ya. Iya. Nah di sini nggak mau kita sebut daerahnya Mbak ya. Iya. Yang penting mah Jabodetabek. Iya betul. Karena agak sensitif nih Mbak. Dan tadi sempat cerita sedikit kalau di sini ada tumbal-tumbalan nih Mbak ya. Nah betul. Nah, makanya ini alasan nggak mau disebut daerahnya ya. Oke Mbak, ini kerja di tahun berapa nih Mbak? Saya kerja itu di pertengahan tahun 2008. 2008, oke, udah lama banget Udah ya. lama. Itu baru saya lulus. Baru lulus sekolah, langsung kerja ke wahana itu. Iya. Ini berapa tahun nih Mbak kerja di sana? Hampir 3 tahun. Oke, lumayan lama Tapi berarti. dioper-oper, maksudnya di beda-beda tempat gitu. Oh, tapi masih area di kawasan situ. Kawasan situ. Nah, kerjanya sebagai apa di sana? Saya di bagian SPG. SPG. Nah, kadang juga kalau dipindahin ngasir. Oh. Tergantung kebutuhan adanya aja di mananya gitu. Tapi masih tadi ya, masih di satu area ya. Masih. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak ya, ini wahana apa nih Mbak? Tempat Mbak bekerja? Ya wahana bermain lah. Bermain. Bermain tapi bukan untuk anak-anak ya. Bukan untuk anak-anak aja yang gitu. ekstrim. Ekstrim. Nah, makanya itu ya kita nggak mau nyebut apa namanya daerah tadi ya. Pokoknya tebak-tebak aja lah warna-warna ekstrim kayak semacam roller coaster, segala macam itu ada di mana, tebak aja sendiri. Oke Mbak, berarti selama 3 tahun kerja ini kan bisa dibilang tempatnya agak horor Mbak ya. Dan tadi juga sempat cerita sedikit kalau sampai memakan tumbal nih Mbak ya. Iya, kayaknya sih begitu ya. Kayaknya, soalnya alurnya mah begitu. Cuma ya kita kan nggak tahu lah. Ya, pokoknya asumsi-asumsi dari teman-teman ya. Nah, ini teman-teman pada ngalamin juga Mbak kejadian horor di situ. Sebagian ngalamin, tapi kalau yang nggak perasa nggak peka ya. Nggak peka. Biasanya yang peka-peka aja nih. Yang peka-peka aja pasti ngalamin. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan gimana gitu. Iya, dan ini beda. sampai emang benar-benar sampai nampakin Mbak hantunya di sana Mbak. Kalau nampakin sih di tempat tertentu ya, tapi nggak melulu gitu. Kalau di tokonya sih nggak selalu. Seringnya tuh kalau yang nampak-nampakin malah yang di outdoor kayak di lapangan atau di toilet itu malah nampakin. Malah di luar. Kalau yang di toko aman, dia cuma iseng-iseng dikit aja. Ya kayak gerakin barang segala macam ya. Oke Mbak, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Mbak ya. Dan buat sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Mbak Nanda, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, langsung kita mulai aja nih ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak, jadi gimana ceritanya nih Mbak? Ya di pertengahan tahun 2008 itu Juni atau Juli ya, saya itu kan baru lulus sekolah. Belum keluar ijazah belum. Tapi kebetulan kan di daerah tersebut gitu, di wahana tersebut itu banyak saudara lah yang kerja di situ, orang dalam. Jadi ya ngerekomendasiin saya lah buat kerja di situ. Ya udah, saya masuk. Saya masuk nggak lama dari saya dibilang ayo ikut Om kerja di sana. Ada di beberapa titik gitu. Kamu mau yang mana?
Tapi kalau saran Om, mendingan yang ini karena gajinya lebih gede gitu kan. Ya udah tergiur karena namanya baru lulus sekolah, ya buat pengalaman juga. Pertama buat pengalaman, kedua ya uangnya lumayan Mas, gede. Bener. Gajinya gede, kebetulan di situ gede. Ya pertama masuk kenalan sama teman-teman. Jadi saya jaga toko merchandise, oleh-oleh di pusat wahana tersebut tuh oleh-oleh lah. Ada baju, ada tas, ada boneka, sendal, sebagainya lah. Pokoknya banyak juga boneka-boneka. Tapi kadang dipindah ke tempat lain itu kasir. Tergantung sayanya disuruh apa gitu sama bosnya. Makanya ya udah saya jalanin dulu. Hari pertama mah alhamdulillah berjalan lancar karena mungkin sayanya belum peka ya. Masih seneng-seneng aja gitu, namanya baru kerja ya happy-happy aja. Apalagi gaji gede iya, apalagi gaji gede udah mikirin duluan kan. Wah, ntar gajian beli apa ya gitu, gajian beli apa ya. Tapi berapa 2 hari atau 3 hari lah baru berasa. Itu posisinya di toko itu kan saya berlima, SPG 3, gudang 1, satu lagi kasir. Itu posisinya azan maghrib. Temen-temen toko sebagian ada sholat dulu ke musola. Saya berdua sama kasir, tapi posisinya ada pembeli. Ada pembeli itu nanya, Mbak, ini ada stok boneka nggak ya yang ini? Ada lagi nggak ya, saya mau beli buat berapa pieces. Akhirnya saya nyari ke gudang karena udah nggak ada udah nggak ada orang gudang kan, orangnya lagi sholat. Perasaan saya udah taruh tuh boneka di situ tuh, kok nggak ada gitu. Ya udah saya cek ke gudang, barangkali saya salah gitu, barangkali emang orangnya belum ngeluarin tapi saya mikirnya udah gitu. Orang saya yang nata, namanya juga sales, semua kan yang nata sales kan. Udah akhirnya masuk ke gudang, saya keluarin, saya kasih beberapa biji. Orangnya bilang, bukan ini Mbak, padahal tadi di gudang itu. Beda pas bisa keluar. Berubah pas keluar. Padahal itu tadi, kok bisa gitu. Kok bisa, akhirnya selang berapa lama orang gudangnya datang, ya akhirnya diambil sama dia bener. Anehnya tuh diambil sama dia bener. Makanya saya jadi kesalahan juga, disangkanya saya yang teledor. Padahal saya bener-bener udah ngeliat, ini bener kok bisa pas keluar beda. Ya udah akhirnya dia payment, bayar. Ya saya di briefing karena mungkin saya anak baru juga di posisi itu. Ya udah akhirnya sempat kena omel karena ngiranya ya kurang teliti lah atau gimana lah. Ya udah pulang besokannya saya bagian pagi karena kerja itu kan ada dua bagian ya. Yang bagian pagi dia bagian ngerapihin, bagian terakhir ya bagian pulang, masukin barang. Saya ngerapihin barang tuh bener-bener udah saya rapihin, baju-baju udah saya hanger, udah saya cocok-cocokin, yang buat balita, yang buat dewasa, boneka udah sesuai. Tapi kok nggak penuh-penuh, kegeser-geser mulu gitu, hilang-hilang mulu. Kenapa ini gitu? Ini kenapa ya? Apa saya yang on apa gimana? Kan kadang mikir begitu juga ya. Tapi pas saya cek gudang, barang nggak ada. Loh, hilang dong? Iya, tapi pas keluar kok nggak penuh posisinya, tapi pas saya doang ya. Tapi pas dilihat yang lain ada. Barang geser-geser. Aneh, isengnya tuh sama saya gitu. Udah, akhirnya pas orang gudangnya datang, kamu banyak istighfar, biar teliti, kerjanya bismillah, bahasanya segala macem lah begitu. Tapi ya saya ngerasanya nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuma emang setiap kali saya ngerapin kok geser ya, kayak nggak penuh-penuh. Boneka yang harusnya udah 10 kok kurang terus, kurang 2 lah, kurang 1 lah. Tahu yang ngumpetin siapa dah gitu. Ibaratnya yang hilang yang di belakang ya. Jadi taruh kok bisa ngegeser ke belakang. Bisa mundur mulu. Nggak penuh-penuh gitu. Udah kalau
jalanin hari-hari ya kayak biasa. Cuma kalau pas istirahat itu kan kadang saya sholat ke toilet. Toiletnya sih toilet umum. Pernah satu hari itu di toilet, padahal itu siang mas, zuhur lah. Cuma posisinya kalau tempat wahana itu kalau nggak weekend nggak rame, sepi-sepi aja gitu. Emang bludaknya tuh kalau pas rame. Pintu tuh sebagian dikunci sama cleaning service-nya karena biar nggak kotor semua mungkin, biar yang kepake 2 atau 3, nggak nambahin kerjaan mereka lah. 3 toilet itu saya ketok-ketok. Ada orang nggak? Ada. Jawabnya ada. Ada orang nggak? Ada. Kok lama banget saya nungguin. Cleaning service-nya juga nggak datang-datang. Ini beneran ada orang apa enggak? Tapi nggak ada suara air atau apa, nggak ada aktivitas. Tapi ada suara tadi? Ada, nyaut ada gitu. Suara cewek biasa. Namanya toilet perempuan, saya nggak seuzon apa-apalah. Ya mungkin emang lagi buang air besar atau gimana nggak tahu karena nggak ada suaranya. Nyampe sekitaran 30 menit saya buka pintunya sendiri. Saking saya keselnya ya nungguin lama, itu kan jam kebuang, bisa dimarahin atasan. Nggak ada orang mas. Ada suara tapi ada suara. Yang saya heran itu doang. Siang bolong gitu. Kabur saya mas. Langsung minta tolong sama temenin, ya nggak bisa. Yang namanya toko harus gantian. Terus 2 bulan setelah saya kerja di sana, itu kan posisinya weekend mas. Saya masuk pagi, tapi udah siang saya beberes tuh. Karena kalau weekend rame, barang habis terus kak. Saya beresin barang di depan sama teman saya berdua. Itu stand yang deket wahana itu tuh kecil. Beda stand nih, ini beda stand. Beda sama yang berlima itu. Standnya kecil berdua doang. Salah satu kalau lagi ngelayanin, salah satu ngasirin. Posisi teman saya lagi ngasirin, saya lagi ngerapihin. Nah tiba-tiba ada cewek, ibu-ibu lah, itu kesurupan. Di deket area roller coster. Itu siang sekitaran jam 1 atau ba'da zuhur lah. Sekitaran jam segitu. Teriak-teriak. Mana makanan gue? Gue ngomong? Iya, mana makanan gue? Gue nggak dikasih makan. Bapak gue juga minta makan. Itu nggak ngerti tuh kesurupannya kok begini nih, kenapa nih? Langsung diamanin sama orang sekitar karena yang namanya hal begitu kan agak secret ya buat wahana, agak tabu lah buat orang-orang banyak tahu. Dibawalah yang kesurupan itu ke semacam klinik kesehatan kecil lah di dalam wahana itu kan ada. Dia dibawa, nggak lama roller coaster itu jalan dong, ada orang-orangnya dong, jalan. Mati mas, tapi matinya posisinya pas orang-orang itu pada naik dan posisi ngebalik. Jadi kepalanya di bawah, kepala orang-orang tersebut. Ini nggak jatuh ya, ini nggak jatuh tapi mereka ketahan beberapa menit. Posisinya dibalik, gimana orang kalau dibalik? Iya. Ya udah, jadi seberapa lama itu tuh nggak ada engineering, nggak ada apa, nggak ada yang bisa benerin. Abis kejadian kesurupan itu, nggak ada engineering, nggak ada orang yang bisa ngidupin itu mesin tiba-tiba mati. Mungkin ada ya setengah jam ada. Sebagian udah ada yang mimisan, sebagian ada yang keluar muntah lah bahasanya segala macam karena emang udah pasti pusing kalau dibalik begitu kan udah pasti pusing. Darah ke kepala semua. Kepala semua. Terus nggak lama dari situ, setengah jam kemudian lah, engineering baru bisa datang, baru bisa perbaikin itu. Sebagian meninggal. Ya ada yang meninggal. Sebagian meninggal. Nggak 1-2, sebagian meninggal. Tapi karena mungkin ya manajemennya kuat, jadi nggak bisa nyampe keluar kabarnya. Karena mungkin ada kompensasi dari pihak wahana tersebut. Padahal banyak mas yang meninggal. Berarti itu kurang lebih sejam di atas? Iya kurang lebih. Setengah jam itu menunggu engineering, setengah jam lagi kan perbaikan. Iya.
1 jam kepala di bawah. Ya bayangin aja gitu. Gimana pusingnya, gimana maboknya orang-orang itu gitu. Tapi itu bener-bener ngepas loh sama yang kejadian orang kesurupan itu dibawa gitu ke klinik. Itu tuh dibawa. Abis dia bilang minta makan atau segala macam itu begitu. Karyawan yang tahu di sekitarnya ya dipintain tolong buat nggak buka suara. Jangan ya, kalau nggak nanti bakal bermasalah lah ke kitanya, entah itu di PHK atau dikasih surat kelakuan buruk biar nggak bisa kerja lagi di tempat lain, kan resikonya juga lebih besar daripada kita buka suara. Benar. Makanya karyawan nggak ada yang berani ngomong, korban juga, korban yang ibaratnya udah keluarganya kehilangan anggotanya aja nggak ada yang speak up sampai sekarang. Nggak ada yang speak up sampai sekarang. Saya dari 2008 ke 2026 udah berapa? 11 tahun. 16 tahun berarti. Seaman itu, berita itu nggak nyampe keluar gitu. Aman banget. Makanya saya heran. Di sini tuh banyak banget kejadian selama saya kerja, tapi nggak ada satupun yang keluar. Keluar jalur tuh nggak ada. Maksudnya kayak entah masuk berita atau masuk entertain, itu nggak ada sama sekali. Rame-rame aja terus gitu, nggak ada yang biasanya kan kalau orang kita ya, orang Indonesia dengar kecelakaan dikit pasti takut dong, takut dulu, sepi dulu tuh tempat atau gimana. Ini enggak, karena emang sama sekali nggak ada kabar keluar gitu loh, aman-aman aja semuanya. Ngiranya ya semua permainan yang di tempat itu aman karena mungkin mikirnya nggak mungkin dong di sini servisnya nggak bagus, pasti setiap hari ada perawatan atau apa, makanya bisa aman-aman aja gitu. Pasti orang-orang mikirnya gitu karena kan lumayan pricey ya mas, harganya lumayan pricey. Dari zaman tersebut tuh wahana mahal menurut saya. Terus di hari berikutnya lah, tapi nggak langsung hari berikutnya banget ya, berapa hari kemudian, seminggu kayaknya. Itu kan akhir bulan mas, biasa karena saya udah dipercaya buat stok opnam. Akhirnya saya disuruh stok opnam sama atasan saya kan. Nanda, stok opnam ya bareng sama Nike. Nanti kamu pulang malam ya. Itu wahana tersebut itu tutup jam 6 maghrib. Itu udah harus kosong tempat tersebut. Berarti jam 5 itu rata-rata udah disuruh keluar pengunjung. Maghrib saya stok opnam. Tapi ya makan dulu, sholat dulu apa, pokoknya stok opnamnya tuh mulai jam 7 malam, kelar-kelar jam 11. Itu udah sepi banget, tempat udah sepi banget. Saya bilang, Pak saya izin makan dulu ya, izin sholat dulu ya. Oke gitu. Tapi ini saya pindah lagi nih di wahana tersebut, di wahananya beda lagi. Ini wahana kayak tempat-tempat nonton. Tempat nonton bukan yang ekstrim-ekstrim, enggak. Ini tempat tenang lah, tempat nonton. Gelap mas, bener-bener gelap, nggak ada penerangan kecuali di toko saya ya. Karena kan emang udah tutup, udah jamnya tutup gitu. Udah saya masuk sama Nike berdua. Nike bagian ngitung stok di gudang kayak di patung kayak di hanger dihitung. Saya bagian megang komputer, nyocokin, ayo disebut berapa-berapanya biar nggak ada selisih. Iya, dia pas lagi ngecek di gudang, teriaklah dia dari gudang, ini sekian, gitu. Ini sekian. Saya ngecek. Yaudah, nggak apa-apa. Ada selisih nih 3, yuk cari lagi yuk. Kata saya gitu. Selisih, akhirnya dia nyari di gudang lama mas, nggak ada suara. Ya saya ketakut ya, deg-degan juga. Tapi saya berusaha tenang. Enggak lah, nggak bakal ada apa-apa biarpun emang nggak ada orang sama sekali di situ ya, kecuali kita berdua. Nggak ada orang, security juga nggak ada, nggak tahu pada kemana tuh. Dah, Nike belum, tadi dulu masih nyari karena emang susah namanya SO kan harus bener-bener sama produknya gitu. Komputer tau-tau mati nyala. Kedap-kedip, ini kenapa? Apa kabelnya? Atau emang error? Atau gimana gitu? Nggak tahu lah. Saya ngecek komputer berapa kali tuh, saya sampai nunduk berapa kali. Kabel saya pastiin nggak goyang atau apa? Nggak mas, nggak goyang.
Cuma emang kedap-kedip. Kedap-kedip, tahu-tahu mati. Saya noleh ke samping. Kebetulan di samping saya tuh patung baju, manekin. Si Nike belum keluar dari gudang karena masih nyari tuh baju yang sama, yang bener-bener selisih sama. Patungnya kedip, Mas. Kedip. Patungnya kedip. Saya istighfar. Saya baca-baca berapa kali. Komputer hidup. Saya teriak-teriak, Nike ayo Nike buru. Buruan, jangan lama-lama. Saya bilang, lu gue takut apa sih lu? Orang gak ada apa-apa. Patung dong kedip. Ah lu nakut-nakutin gue aja. Dia malah ikut takut, Mas. Akhirnya saya nelpon atasan saya, ada yang bisa kesini nggak? Satu lagi cowok. Maksud saya biar nggak cewek semua, karena kan emang takut. Itu berapa kali itu patung ternyata kedip-kedip tuh. Dari semalaman itu sampai si cowok datang tuh, saya pulang bener-bener merinding saya. Besoknya saya sakit, Mas. Oh, langsung sakit? Langsung sakit pulang dari situ. Langsung libur kerja saya berapa hari. Patung tuh bener-bener yang tip. Itu nyata banget. Sampai komputer tuh nggak ngerti itu kenapa gitu. Apa karena saya baru di situ atau gimana? Kenalan mungkin ya. Nggak paham juga karena emang saya baru. Harusnya kan saya di tempat lain. Berhubung karena SO, saya kalau SO emang selalu diajak gitu. Terus ada di satu wahana ya, tapi saya nggak bisa sebut nih. Oh maaf, karena kemungkinan banyak yang tahu kalau wahana tersebut. Jadi tempat wahana itu tuh dalamnya ya banyak pameran-pameran lah, seperti patung, lukisan dan sebagainya. Itu hari itu tuh saya off bareng teman-teman off. Beberapa orang tuh off bareng. Ya pengen dong ngerasain jadi pengunjung ya sesekali, nggak kerja mulu. Akhirnya saya masuklah ke tempat kerja saya sendiri sebagai pengunjung. Ya, saya main lah ke situ. Tapi emang posisinya ngambil pas sore biar nggak terik banget, biar nggak panas. Masuk ke wahana tersebut. Ternyata lucu-lucu ya gitu. Yuk selfie yuk gitu. Bahasa anak sekarang selfie, kalau zaman dulu apa ya? Bahasanya foto bareng lah sama teman-teman. Yang saya kagetin, kok pas foto belakangnya nggak ada semua. Pamerannya nggak ada? Nggak ada sama sekali. Jadi ya kosong gitu. Makanya saya heran, ini kenapa ya? Apa kamera saya nih yang kegeser atau gimana gitu. Saya coba sekali lagi. Saya jepret pakai kamera belakang. Nggak ada juga, Mas. Saking saya penasarannya, saya kan motonya pamerannya tuh yang patung dulu dong. Karena menurut saya ini lucu nih patung nih. Boleh lah buat foto selfie sama dia lah. Nggak bisa kan? Sama temen-temen juga nggak bisa, pakai kamera belakang juga nggak bisa. Kosong aja kayak layar putih aja gitu. Pas saya foto tuh, itu pakai kamera belakang ya. Saking saya penasaran, saya coel. Tapi ada, Mas, nempel nih di saya tuh nempel. Ada warnanya. Kenapa di foto kok nggak bisa? Janggal sekali. Ini kenapa? Ya saya berusaha. Oh ya dah, aman deh, biarin deh. Nggak pengen tahu lah hal itu kenapa gitu. Yang penting menikmati aja dulu lah hari libur sama teman-teman. Menikmati hari libur, kelar dari wahana tersebut, keluar saya ketemu sama teman saya yang kebetulan di situ jadi OB. Ngobrol lah, makan bareng. Sini makan bareng. Gue bawa ini nih, yuk makan bareng yuk gitu, cerita-cerita. Teman-teman nggak tahu itu saya diem aja di dalam. Kok ini nggak ada fotonya? Saya nggak heboh begitu karena kan banyak pengunjung lain, Mas. Ya. Saya takutnya yang lain ikut rame kan, apa gimana? Apa ini di saya doang kan takutnya. Terus saya disangkanya rada-rada lagi teriak-teriak begitu. Saya ngobrol lah sama teman saya yang OB. Gue moto di dalam, kok gue selfie belakang nggak ada apa-apa ya? Dia diem tuh, dia nggak yang nepis, nggak yang jawab, dia diem dulu. Ah masa sih, kata teman saya gitu. Coba lihat fotonya, dicek sama teman saya. Lah bener ya, kok nggak ada ya gitu. Aneh ih gue takut ih gitu. Terus saya coba tunjukin juga nih ke si OB ini. Terus gue juga moto pakai kamera belakang, tapi nggak ada hasilnya juga loh. Kok bisa ya? Lu kan jaga di sini, saya bilang gitu.
lu kan jaganya di area sini, emang lu nggak tahu cerita apa-apa? Atau emang lu foto tapi nggak kenapa-napa? Apa ini gue yang stres apa gimana gitu? Kok perasaan ada aja gitu ketemunya sama gue gitu. Udah, baru dari situ dia cerita. Iya lagi tempo hari gue kebagian shift malam pas mau tutup, pas udah tutup ya bagian ngerapi-rapihin lah bekas pengunjung, entah makanan entah apa, pokoknya taunya pagi bersih lah, dilap-lap. Ada kejadian tiba-tiba patung pada bergerak, tapi banyak, padahal di situ nggak bergerak, harusnya nggak ada patung bergerak gitu. Masa sih saya sampai begitu? Terus lu nggak kenapa-napa, lu nggak teriak-teriak gitu, mau gimana? Mau teriak-teriak minta tolong sama siapa? Itu udah tengah malam kejadiannya, udah gelap. Gue mau keluar lari-lari juga nggak bakal ada yang nolongin, kecuali teman-teman OB juga yang sama gitu. Jadi kan satu wahana satu OB mas. Iya. Satu wahana satu OB. Dia bebersih udah gitu aja. Terus kata dia, ya pokoknya gue pernah ngalamin hal itu. Jadi ya gue nggak aneh kalau lo ngomong begitu ke gue. Cuma kan kita nggak tahu orang-orang yang nggak peka atau nggak bisa lihat mah bisa nggak nih moto ini gitu loh. Karena sebagian orang moto bisa diposting gitu loh, ngerti caranya. Kok saya nggak bisa mulu nih di tempat ini, kenapa? Gitu. Sampai berulang kali mas, saya coba lagi, bener-bener nggak bisa. Kayak orang ngebuk aja gitu kamera, nggak bisa. Udah akhirnya saya pulang ya seperti biasa, kerja lagi kan sama teman-teman. Selang beberapa minggu kemudian, nasi OB itu yang ngasih tahu saya itu, cerita sama saya itu. Saya kan jaganya di deket wahana itu juga ya, kebetulan ditempatin di situ sama teman saya. Saya lagi makan siang di kios saya, di toko saya, lagi makan siang bareng. Saya pas madep ke area lain nih, area roller coaster. Ini dia kenapa ya maju-maju nyapu? Dia maju-maju deketin roller coaster gitu. Ya namanya OB, cleaning service, otomatis dibukain jalan dong sama orang-orang. Nggak ada naruh curiga karena mikirnya mungkin mau bersihin area situ. Area situ roller coaster lagi bergerak, dia maju, dia samperin, ditabrak itu sama roller coaster. Ketabrak. Mental semua dah. Meninggal. Itu berapa minggu setelah cerita sama saya. Masalah hal tabu lah, menurut saya tabu lah. Tapi ya saya nggak pernah mikir jelek, cuma kok kalau disambung-sambungin ada sangkut pautnya nih sama kayak pertumbalan lah atau apalah dari awal saya kerja. Ini siapa? Saya bilang, kata teman saya, ini si Boy meninggal. Langsung teman saya sama saya nyimpulin, apa karena dia nyeritain ya ke kita. Jadi tuh bahasanya penunggu ngamuk. Nggak terima. Akhirnya ngehantem dia juga. Tapi yang saya aneh tuh, saya teriakin, lu ngapain Boy? Lu ngapain? Tapi kayak itu pandangannya kosong, megang sapu, nyapu kayak biasa, cuma nggak gimana ya, mata kosong gimana sih? Ya. Kayak nggak ngerespon gitu ke kita. Aja gitu. Nyamperin, jadi bukan yang dia ditabrak roller coaster, bahasanya dia yang nabrakin diri. Bener-bener yang bet gitu, kesabet. Bener-bener begitu. Orang sekeliling itu ya kaget semua, melongo. Cuma ya seperti biasa, dilarang ada foto, video atau apapun lah dari pihak situ. Semua dibungkam. Terus di tempat kerja saya itu kan nggak boleh mas, peraturannya tuh nggak boleh udah nikah. Jadi tahun 2010 itu saya nikah, tapi diem-diem dan sama anak dalam juga. Itu lebih parah kalau ketahuan sanksinya. Jadi saya diem-diem nikahnya tuh diem-diem. Nggak ada yang saya undang, nggak ada yang apa, kecuali bener-bener teman terdekat. Atasan nggak ada yang tahu. Supervisor apa segala macam nggak ada yang tahu. Pokoknya saya nikah aja. Emang ada peraturan begitu dan saya takut karena saya masih butuh untuk kerja di situ. Akhirnya satu hari tuh saya ngerasa nggak enak badan mas. Saya pulang kan, izin pulang. Kenapa?
itu baru menjelang maghrib, yang harusnya saya balik jam 9. Saya masuk siang. Pusing Pak, nggak karuan lah badan. Daripada saya pingsan di sini ngerepotin, mendingan saya izin dulu nih hari ini. Besok insya Allah saya kerja lagi. Saya gituin. Oh ya udah, nggak apa-apa pulang. Saya pulang sendiri. Bener-bener yang jalan kaki dari wahana tersebut ke pintu keluar. Itu lumayan jauh banget Mas, berapa kilo lah. Saya jalan kaki cuk-cuk sendiri. Sedangkan menuju pintu keluar itu pohon gede-gede banyak banget, gelap. Ngelewatin parkiran bus, parkiran mobil itu bener-bener gelap. Saya jalan sendiri. Nyampe sebelum pintu gerbang, berapa meter doang sebelum pintu gerbang itu, saya inget banget tuh terakhir saya nyampe pohon beringin gede. Emang bener-bener tuh pohon beringin gede banget. Kayak pohon beringin di daerah mana ya, Jawa Tengah itu yang gede banget gitu modelnya. Saya nyampe sana. Udah saya ingetnya cuma nyampe sana. Saya ingetnya udah nyampe mau pulang gitu. Tapi ternyata kata teman saya balik lagi ke toko. Tanyain sama Babe, kamu kenapa? Kok pulang lagi ke sini? Tapi teman saya ngomong, kok pucet banget lu kenapa? Orang sakit bukannya pulang? Ntar aja lah sih. Tapi saya nggak banyak omong di situ kata teman saya. Udah makan belum? Kata bos saya. Dibeliin lah saya nasi padang sama bos saya tuh. Tahu kan nasi padang sebanyak apa? Porsinya buat perempuan. Saya bawa ke dalam gudang. Saya langsung makan. 3 suap saya habis Mas. 3 suap saya habis. Dari situ si pemilik toko nih, si bos saya nih ngomong, lu gila ya Nanda, masa lu makan nasi padang 3 suap doang habis, istighfar lu. Terus saya nggak jawab katanya, saya cuma ngeliatin doang. Terus saya minum. Saya ke depan buang sampah. Lu nggak jadi mau pulang? Pulang kemana, orang rumah gue di sini? Ngomong gitu. Saya jawab gitu. Terus apaan sih lu, jangan bercanda, orang maghrib. Nggak lama saya teriak-teriak. Katanya saya teriak-teriak, ini rumah gue, lo ngapain pada di sini? Lu yang pada pulang, ngapain lu ngusir gue? Rumah gue di sini. Terus ketawa-ketawa lah, hahaha segala macem lah. Mana minum? Gue pengen minum. Mana kopi? Gue pengen ngopi. Yang panas. Saya bilang gitu tuh. Katanya ya, saya diceritanya begitu. Gak lama datanglah. Ya modelannya kayak orang pinter kali ya, saya nggak ngerti dah namanya apa. Ngobatin saya biar keluar tuh, katanya kesurupan. Oh ini mah kesurupan di mana ya, kata bos saya kan gitu. Oh no, di pohon gede. Ya itu yang saya ingat, saya perasaan terakhir berhenti di situ. Di pohon gede yang depan tuh deket pintu keluar. Saya perasaan di situ dah terakhir. Terus kata orangnya bisik-bisik tuh ke saya, maaf ya Neng lagi hamil ya. Saya kaget Mas. Masa sih? Karena saya juga nggak tahu kalau saya hamil. Ya mungkin dia yang nyepuin juga kan ke bos. Sampai akhirnya ya ketahuan, ini kamu hamil Neng, udah mau 2 bulan. Makanya kamu dideketin sama yang begitu-begitu karena wangi. Soalnya saya nggak pernah Mas, nggak pernah kesurupan. Orang berapa kali ke tempat serem. Terus saya berapa belas tahun hidup tuh perasaan saya nggak pernah ada yang namanya kesurupan. Sampai kalau ngelihat orang kesurupan tuh ngerasa ini bener nggak sih kesurupan? Kok saya kesurupan gitu sekarang? Dia ngomong, kamu hamil Neng, udah 2 bulan, bla bla bla. Terus kata bos saya, emang lu udah nikah Nanda? Ya saya baru jujur lah. Masa saya mau bilang saya hamil tapi kagak nikah, lebih bahaya lagi dong gitu. Lebih rusak lagi nanti nama saya. Akhirnya, iya Pak, saya hamil. Bahasanya, sama siapa? Suaminya siapa? Mungkin kalau suami saya bukan dari dalam tempat yang sama, saya masih diizinin gitu untuk kerja beberapa bulan lagi sampai perut belum kelihatan gitu kan. Tapi berhubung orangnya di dalam, ya saya disuruh bikin surat pengunduran diri atau mau dipecat. Itu pilihannya. Nanti kalau emang udah lahiran misalnya
paman saya atau tante saya bisa masukin kerja lagi, insya Allah bisa, dia ngomong gitu. Udah akhirnya dari situ ya dengan sangat terpaksa saya keluar dari tempat itu. Iya. Padahal ibaratnya bisa dibilang lagi enak-enak kerja ya. Lagi enak-enaknya banget. Cuma cepu aja nih ya si dukunnya. Malah dia yang tahu udah Malah hamil dia 2 yang bulan. tahu. Kayak dokter aja nih. Iya. Jadi nggak perlu USG ya. Belum tes pack, belum tespek, apa ya kan. USG. Aduh, berarti ini sih bisa dibilang saat Mbak bekerja nih dari 2008 sampai kurang lebih tadi 2010-2011 ya. 10. Itu ada 2 kejadian yang bisa dibilang seperti tumbal ya. Tragis. Tragis banget ya. Dimana 2 kejadian itu terjadi di wahana yang bisa kita sebut roller coaster. Cuma kan tiap wahana namanya beda-beda ya. Makanya di sini kita nggak mau nyebut wahananya di mana nih Mbak ya. Karena ya itu tadi. Pertama kita nggak ada bukti itu tumbal, cuma asumsi doang. Ntar kalau kita sebut wahananya daerahnya di mana, sudah take down lagi. Kan repotnya. Selain suruh take down ada yang datangin lagi. embel-embelnya lagi ada. Kan repot kan segala macam. Oke, berarti ada 2 kejadian ya Mbak, di mana yang tadi roller coaster semua, dan itu bener-bener Mbak nggak ada wartawan datang, nggak ada sama sekali. Yang saya heran itu hebat, dan nggak ada wartawan kah atau nembus keluar, bahasanya ya, nembus ke tetangga-tetangganya gitu. Itu nggak ada sama sekali. Dan yang heran ya mungkin dulu bukan zamannya viral-viralan kayak sekarang ya. Benar. Nggak dikit-dikit rekam. Makanya ya 2009 ada Facebook nggak sih? Facebook udah ada ya? Udah ada. Instagram yang belum ada ya. Duh, mungkin kalau zaman sekarang udah direkam, udah masuk ke berita mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Mungkin karena dulu teknologinya ya masih apa-apa Asia mungkin ya. Jadi nggak viral. Pokoknya saya akuin hebat lah tempat itu. Ya. Karena bener-bener sama sekali nggak kecium publik. Kuat lah ya. Kuat. Makanya di sini juga jujur gue tahu tempatnya, cuman ya agak bingung aja nih mau nyebutnya gimana. Tadi juga Mbaknya bawain ceritanya hati-hati banget nih Mbak ya. Takut banget. Takut banget. Nah tapi yang kejadian si OB ini udah kerja lama Mbak? OB kenapa? Yang OB ini udah kerja dari lama? Lama. Sebelum? Lebih dulu dari saya. Oh dia duluan. Nah setelah dia meninggal Mbak pernah datang ke rumahnya nggak? Kalau ngelayat iya. Bela sungkawa doang. Tapi setelah itu yang enggak. Cuma ya yang saya pikirin kok bisa setelah dia cerita. Iya, setelah dia cerita apa penunggu situ nggak ada yang nggak terima atau gimana? Makanya saya mikir mendingan saya nggak usah nanya ya kemarin. Kalau enggak dia nggak usah jawab aja gitu. Iya. Soalnya emang bener-bener kayak aneh aja kayak diarahin gitu. Dianya tuh kayak maju gitu, kayak maju nggak dengerin orang kanan kiri. Maksudnya kayak kosong begitu? Kosong banget. Maksudnya kan dia sadar ya itu permainan itu tuh sekenceng itu. Iya. Kenapa maju gitu? Terus kan ada pembatasnya Mas, pagar. Tapi dia lewatin Terobos. Kenapa gitu? Cuman yang setahu Mbak dia nggak ada masalah kan Mbak? Maksudnya nggak stres atau enggak. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada masalah percintaan, masalah keluarga nggak ada kan? Saat ke rumah keluarga juga aman-aman aja? Aman-aman aja, istrinya, anaknya baik-baik aja. Oh punya istri sama anak? Punya. Kan. Kalau punya istri sama anak, kemungkinan orang untuk bunuh dikit ya? Dikit. Pasti mikirin keluarga. Dan kecuali dia masih bujangan mungkin. Ya bujangan. Kalau sekarang orang-orang kejerat pinjol atau judol. Itu baru kemungkinan ada. Tapi kalau dulu kan dulu nggak ada gitu-gituan. Iya, fokus untuk ngituin keluarga kan. Oke, berarti tadi nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia ke sana dengan tatapan mata yang kosong. Berarti bisa diasumsikan ya dia kayak semacam kerasukan atau disirep atau gimana ya. Tapi ya namanya wahana begitu kan, berarti itu kan lagi turun-turunnya kan di bawah dia ya. Iya. Ya kan berarti lagi turun tuh. Gitu. Kencang banget berarti itu kan. Kencang banget. Ya mirip-mirip kereta mungkin ya. Ya lebih kencang malah bisa dibilang kan. Tapi kalau yang ibu-ibu itu yang kesurupan tadi minta makan sama bapak gua, itu pernah dengar nggak Mbak selentingan dari karyawan itu apa sih sosoknya? Kalau sosok penunggunya saya pernah dengarnya tuh sosok terbesarnya tuh ya laki-laki gede gendut gitu, kayak ya semacam jin mungkin. Ya, penunggu situ. Ya itu yang dipanggil bapak mungkin sama yang bapak minta makan. Iya, bapak minta makan mungkin yang masukin ibu-ibu itu ya anak-anaknya atau ya, kemungkinan ya. Penerusnya gitu. Masalahnya kan setelah kejadian si ibu itu yang meninggal bukan cuma satu Mbak. Bukan, tapi banyak. Banyak banget. Itu dia kan karena ngomongnya udah lama nih nggak dikasih makan. Ya, udah lama nih, berarti kan emang
mungkin ada perjanjian Janjian atau yang dulu. harus tiap bulan atau tiap tahun ngasih makan sekitar sekian gitu. Ya, Tapi ya setahu saya kalau sosok tertingginya ya menurut cerita-cerita orang lama ya laki-laki tinggi gendut gitu, kayak ya jin gitulah. Jin, Bulet. jin tomang lah Ya, maksudnya ya bahasanya kayak kalau film zaman dulu Jin dan Jun gitu kali Ya, ya. Mungkin ya begitulah. yang gendut tinggi segala macam gitu ya. Begitu. Kurang lebih sosoknya itu selentingan-selentingan dari beberapa karyawan. Beberapa ya. karyawan. Yang Mbak dengar itu sosoknya tuh. Jadi aduh bisa dibilang serem banget ya. Tapi setelah Mbak keluar nih, pernah ada kejadian lagi sih Mbak? Dengar-dengar dari kan keluarga banyak di situ. Pernah ada kejadian kayak semacam ya bisa dibilang tumbal-tumbalan gitu lah. Ada banyak, tapi ya di beda-beda tempat. Tapi Selalu ada. masih di wahana itu. Keluar wahana ada. Oh, berarti satu Pokoknya area. satu lingkup tapi beda-beda lokasi gitu. Berarti ini cerita dari beberapa keluarga Mbak yang masih Keluarga. kerja di situ. Kerja. Ya karena kan tadi kan orang dalam. Nah, kalau sebelumnya Mbak pernah diceritain nggak sebelum Mbak masuk nih? Enggak. Kalau diceritain pasti saya takut duluan. Iya bener, aman-aman aja Iya. ya. Tapi setelah ngalamin kejadian itu diceritain juga nggak? Oh, dulu nih sebelum lu masuk nih ada nih gini. Kalau sama senior gitu. Heeh. Ada diceritain, cuma ya dia paling kalau ngomongin jangan banyak bengong, istighfar. Kalau kamar mandi apalagi. Iya benar sih. Pokoknya ya nggak boleh bengong kalau di tempat begitu, harus banyak-banyak istighfar gitu doang. Itu ya. Cuma yang nggak mendetail gitu loh. Mungkin dia juga mau ngomongin takutnya keburu takut duluan, biarin ngerasain sendiri kan gitu. Iya. Yang ada kalau senior ngomong begitu kan ngasih sugesti ya Iya, ke bener. bawahannya. Udah gue ceritain, udah tempatnya serem, lu tambah takut, Iya. udah tambah disamperin. Iya benar. Kacau. Orang nggak tahu ceritanya aja seserem itu, Iya, ternyata kan apalagi tahu apalagi tahu ceritanya. Bener-bener. Yang ada saya nggak ngapa-ngapain itu kerja, diem aja. Diem aja di stand ya. Di stand. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Nanda nih. Jadi bisa dibilang tumbal proyek atau gimana kita nggak tahu, Allahualam. Dan yang penting ya buat sobat tengah malam ya dimanapun berada jangan lupa berdoa Mbak ya. Biar terhindar dari bisa dibilang ya orang-orang yang menggunakan tumbal lah. Jangan sampai kena tumbal lah Mbak. Pokoknya dimanapun tempat ya harus berdoa gitu aja. Oke Mbak, thank you banget nih Mbak. Makasih banyak Mas. Siap, udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Mbak Nanda juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.